Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, semoga tetap diberikan semangat, dan semoga bahagia selalu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar praktikum pengukuran dan pemetaan kadaster 3 dimensi, yang mana ini adalah bagian dari mata kuliah praktikum survei manajemen informasi pertanahan yang diajarkan di Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Nah, seperti kita ketahui bahwa Kementerian ATR BPN sudah memiliki sistem informasi yang mana saat ini masih dalam bentuk 2 dimensi yang dipublish dalam alamat website berikut. Nah, di dalam pembuatannya dia membuat berbasis cesium, yang mana cesium ini sebenarnya sudah bisa digunakan untuk data 3 dimensi, sehingga ini sudah yang mana artinya BPN ke depan akan berproses menuju sistem informasi kadaster 3 dimensi, walaupun saat ini yang ditampilkan masih data 2 dimensi. Nah, di sini kita sebagai alumni teknik geodesi nanti akan memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan sistem informasi kadaster 3 dimensi yang Indonesia. Kita bisa berperan dalam membuat model 3 dimensinya, kita bisa berperan dalam melakukan pengukurannya, pemetaannya, verifikasinya, dan di setiap urutannya kita memiliki peran yang ada di situ. Nah, ini hal yang perlu disiapkan sedini mungkin sehingga kita bisa memperoleh keuntungan di saat pelaksanaan sistem kadaster 3 dimensi ini benar-benar diwujudkan di Indonesia. Kemudian pada saat ini kita tahu bahwa Indonesia masih menggunakan tata kelola 2 dimensi dalam sistem pertanahan. Sistem manajemen pertanahan di Indonesia masih menggunakan atau saat ini masih di level 1, yaitu 2 dimensi digital kadaster, yang mana kita dapat memperoleh dapat melihat sistem informasi 2 dimensi melalui website yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Sedangkan untuk pegawai ATR BPN ataupun petugas lapangan atau surveyor dapat mengaksesnya melalui GeoKKP yang tersedia seluruh bidang tanah di Indonesia. Itu juga bisa menjadi big data sendiri apabila kita mampu mengambil kesempatan pertanahan yang disajikan secara digital saat ini. Kemudian nanti kedepannya saat ini sudah berproses dan beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan yang sangat gencar untuk dilaksanakan, walaupun pembahasan 3D kadaster ini sudah dari waktu yang sangat lama mengenai kadaster 3 dimensi di Indonesia, yang mana untuk level 2 3D kadaster ini hanya diambilkan dari mengekstrud atau mengangkat bidang 2 dimensi menuju bidang 3 dimensi, yang mana data ketinggian ataupun data kedalamannya dapat diambilkan dari data foto udara, kemudian DTM, ataupun data 3D lainnya yang dapat digunakan untuk sebagai parameter ekstrud dari bidang 2 dimensi. Nah, kemudian untuk level 3 3D digital kadaster ini adalah sistem kadaster 3 dimensi yang sudah diekstrud kemudian di overlaykan dengan data terkait 3R, yaitu right, restriction, and responsibilities. Jadi di sini sudah ada integrasi data fisik, data yuridis, kemudian sudah ada juga pernyataan 3R ini sudah masuk di dalam sistem informasi 3 dimensi pertanahan tersebut. Kemudian untuk level keempat, pelaksanaan digital twin, yang mana pelaksanaan 3D kadaster digital ini sudah dilaksanakan secara masif, dan kita ambil salah satu pilot project saja di Jakarta misalnya. Kemudian kita gunakan 3D kadaster itu untuk di overlaykan atau digunakan sebagai beberapa tujuan, misalnya planning, transport, disaster management, dan yang lain-lain. Jadi di sini digital twin ini tingkatan yang paling tinggi dibandingkan 3D digital kadaster. Untuk penjelasan mengenai digital twin kemudian tidak akan saya bahas dalam video ini. Kemudian untuk
ilustrasi kompleksitas pemberian hak atas tanah sebenarnya adalah saat ini Indonesia masih di dalam kadaster 2 dimensi yang mana hanya ada ukuran panjang dan lebar permukaan. Kita belum mendapatkan volume, kita baru hanya mendapatkan luasannya. Nah, nanti ke depan saat kita menambahkan aspek kedalaman ataupun ketinggian, kedalaman yaitu ruang di bawah tanah maupun ketinggian di ruang atas tanah, maka akan ada kompleksitas pemberian haknya, pemberian data yuridisnya, baik itu hak atas ruang di atas tanah maupun ruang di bawah tanah. Nah, ini haknya sendiri ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menyatakan hak atas ruang, bisa hak milik, hak guna bangunan maupun hak pengelolaan lahan. Kita juga perlu memikirkan apakah ruang tersebut itu langsung terhubung dengan permukaan ataupun tidak terhubung langsung dengan permukaan. Ruang-ruang mana saja berbatasan dengan ruang yang akan diverifikasi, baik itu di atas, di bawah, di samping kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu sangat kompleks sehingga di dalam pembuatan kadaster 3 dimensi kita harus menjelaskan secara detail aspek yuridisnya dan juga aspek fisiknya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi atau subtopik mengenai pengukuran dan pemetaan kadaster 3 dimensi, mulai dari persiapan pengukuran bidang kadaster 3 dimensi hingga bagaimana contoh penyajian sistem informasi ruangnya. Nah, di saat kita melakukan kadaster 3 dimensi, kita yang nantinya mungkin akan bekerja di Kementerian ATR atau BPN, kita di sana tugasnya hanya melakukan verifikasi. Jadi pemilik ruang atau pemilik bangunan 3 dimensi tersebut, dia mengajukan permohonan kepada Kementerian ATR BPN, yang mana dalam pengajuan atau di dalam badan pertanahan di daerah maupun di provinsi, dia mengajukan DED, kemudian membuat model 3D-nya. Jadi model 3 dimensinya ini tidak dibuat oleh Kementerian ATR BPN, melainkan diajukan dan disediakan oleh pemilik ruang tersebut atau bangunan tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi peluang bagi kita seorang surveyor geodesi, yang mana kita harus memiliki kemampuan skill dalam membuat model 3 dimensi, apalagi saat ini sudah marak dengan BIM dan model-model 3 dimensi lainnya, yang mana kita memiliki peluang besar sangat andil di sana, dan kita sebagai yang surveyor geodesi yang memahami bagaimana cara melakukan pengukuran dan pemetaan, kita harus belajar mulai dari sekarang supaya nanti ke depan kita bisa mengambil peran di dalam pembuatan model 3 dimensi tersebut. Nah, kemudian sebagai pegawai dari BPN atau Kementerian ATR ini, kita hanya melakukan survei lapangan untuk melakukan validasi saja. Kemudian setelah hasil validasi dilakukan pengolahan data dan penyajian datanya. Sementara kadaster 3 dimensi di Indonesia ini belum dilaksanakan karena masih sampai tahun 2020 kemarin kita masih dalam tahap pilot project di stasiun MRT Jakarta, yaitu di stasiun Blok M dan di stasiun Bundaran HI. Kebetulan Universitas Gadjah Mada diminta bantuan untuk melaksanakan pilot project tersebut bekerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan juga PT MRT Jakarta. Nah, tahapannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk data-data yang nanti disiapkan dari sana saat survei pendahuluan dan persiapan survei, hal yang harus kita minta adalah yang pertama adalah data as-built drawing. Jadi kita harus minta ke pemilik bangunan atau pemilik ruang tersebut. Kemudian data peta bidang tanah, hal ini bisa kita dapatkan melalui GeoKKP BPN atau kita mengajukan permohonan ke BPN setempat. Kemudian ada model 3D bangunan yang disiapkan oleh pemohon. Kemudian adalah peta kerja yang disiapkan oleh surveyornya. Kemudian pendefinisian, pencarian atau penentuan titik kontrol horizontal yang digunakan untuk pengikatan, begitu juga titik kontrol vertikal. Kemudian di dalam melakukan survei pendahuluan kita harus mengetahui informasi ruangnya, berapa jumlah ruangnya, kemudian nama ruang dan lokasi ruang.
Kemudian apabila kita akan melakukan pengukuran, kita harus mengajukan surat izin kerjanya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang nantinya akan disiapkan oleh pemohon, mulai dari as-built drawing, kemudian ada model 3D dan peta bidang tanah yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional setempat. Nah, untuk pembuatan model 3 dimensi sendiri ada beberapa data yang bisa digunakan, mulai data yang dari open source yaitu OpenStreetMap, atau bisa juga kita melakukan pengukuran langsung, baik itu menggunakan topographic survei udara, survei data, kemudian ada aerial atau terrestrial laser atau TLS data. Kalau topografik ini biasanya kita menggunakan total station atau yang lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan data foto atau UFV. Nah, dari data-data tersebut kita olah sehingga kita menyajikan suatu data, dan datanya tersebut kita konversi ke dalam format CTGML untuk menyajikan model 3D-nya. Jadi bisa dari data TLS, dari data UFV, kemudian bisa ditampilkan juga dari data OSM yang kemudian kita ekstrud ketinggiannya. Nah, ini nanti data yang masih 2 dimensi ini kita ataupun data yang dari format masih point cloud, kemudian masih dalam format foto udara, kita ekspor ke dalam format CTGML. Jadi dalam pembuatan model 3 dimensi, format yang digunakan adalah format CTGML tersebut. Nah, sebagai surveyor kita harus juga membuat peta kerja yang mana merupakan daerah lokasi yang akan kita lakukan verifikasi. Nah, apa saja yang harus dicantumkan dalam peta kerja kurang lebih adalah sebagai berikut. Ada legendanya, nomor ruang, nama ruang, kemudian apabila tersedia diberikan juga luasan ruang, kemudian nanti siapa yang akan mengerjakan peta kerja ini. Kemudian ini adalah contoh objek yang akan dilakukan verifikasi, yaitu di stasiun BHI dan stasiun PLM, Blok M, dan ini model 3D yang disiapkan oleh pemohon. Jadi kita tidak perlu menyiapkan model 3D ini. Jadi sebagai petugas BPN kita sudah disediakan model 3D ini oleh pemohon. Nah, kemudian yang perlu kita buat juga atau yang perlu kita cari adalah peta ruang atas tanah, yaitu mengoverlaykan model 3 dimensi yang diajukan oleh pemohon ke basis data bidang tanah yang dimiliki oleh BPN. Apakah model 3D-nya tersebut sudah tepat di atas bidang tanah? Nah, ini perlunya sistem koordinat yang tepat supaya bidang tanah 2 dimensi yang sudah dimiliki oleh BPN dapat overlay dengan model 3D yang diajukan oleh pemohon. Jadi keduanya di sini harus memiliki sistem koordinat yang tepat. Nah, nanti model 3 dimensi yang akan kita lakukan verifikasi adalah sebagai berikut. Jadi kita tidak hanya mengukur bidang 2 dimensi ruangan saja, tapi kita juga harus ada balkon, kemudian ada ruangan, misalnya ruangan sempit, ada pembatas pintu kita ukur juga, kemudian kita harus pendefinisiannya harus sama, mana yang harus diukur supaya tidak menimbulkan kesalahan pengukuran gitu. Nah, ini saat kita melakukan pengumpulan data fisik, data yuridis, kita harus menentukan titik dasar tekniknya. Jadi untuk pengukuran bidang tanah baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, sama-sama kita harus mencari dulu titik dasar tekniknya. Nah, titik dasar teknik yang digunakan untuk jaring kontrol horizontal bisa menggunakan orde 0 atau orde 1 yang dimiliki oleh BIG, atau orde 00 yaitu merupakan course yang dikelola oleh BIG juga. Atau kita juga bisa menggunakan titik dasar teknik yang dikelola oleh BPN mulai dari titik orde 2, 3, dan 4. Nah, untuk jaring kontrol vertikal kita bisa menggunakan dua jaring. Kita pilih yang paling mudah diakses dari lokasi yang bersangkutan, yaitu bisa menggunakan tanda tinggi geodesi atau TTG, atau bisa juga kita menggunakan data undulasi geoid nasional Indonesia. Untuk lokasi titik ikat baik itu vertikal maupun horizontal kita dapat akses melalui laman web SRGI yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial. Sedangkan kalau titik orde 2, 3, dan 4
kita harus mengajukan permohonan ke BPN setempat. Setelah kita melakukan penentuan titik dasar teknik di sekitar areal pengukuran kita lakukan pengukuran dengan menggunakan metode GNSS, kemudian kita lakukan pengolahan dan ditunjukkan hasilnya seperti berikut misalnya. Kemudian jangan lupa dibuat jaringnya, kemudian diikat juga dengan titik tinggi geodesi atau data undulasi itu perlu. Nah, aturannya dari titik JKH dan JKV itu mengikuti SNI JKH JKV yang sudah dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Sedangkan saat kita melakukan pengukuran, tidak lupa kita juga harus membuat buku tugu mengenai pelaksanaan pengukuran jaring kontrol horizontal maupun jaring kontrol vertikalnya. Jadi disertai informasi-informasi yang mendukung seperti contoh berikut. Nah, setelah melakukan pengumpulan data fisik, yang meliputi nanti adalah kita harus melakukan validasi atau verifikasi ruangan kadaster 3 dimensi itu ada letaknya, kemudian batasnya, luas yang ada di luas, kemudian volume, baik itu ruang di atas tanah maupun di bawah tanah, kemudian keterangan mengenai ruangan yang berbatasan. Jadi ruangan yang berbatasan dengan ruang yang akan kita lakukan verifikasi, baik itu berada di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri, depan ataupun belakang, kita harus tahu itu pemiliknya siapa. Sedangkan untuk informasi pengumpulan data yuridisnya atau aspek hukumnya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana status hukum ruang tersebut, kemudian siapa yang nanti akan memegang haknya tersebut, dan apakah ada hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani ruang tersebut. Nah, itu harus diperoleh saat kita melakukan validasi di lapangan gitu. Tapi kalau sebagai kalau kita fokus ke fisik itu hanya bagaimana pengukuran menggunakan total station, kemudian bisa menggunakan disto, bisa menggunakan ukuran peta ukur. Tuh, kalau mengenai data yuridis ini kita harus konfirmasi ke BPN terkait juga. Nah, kemudian sama dengan pengukuran 2 dimensi, saat kita melakukan pengukuran 3 dimensi, kita juga harus membuat sketsa ruangannya gitu. Kita harus membuat sketsa ruangannya karena sketsa ini kan sangat berguna dalam membantu proses verifikasi ataupun sangat membantu dalam proses penggambaran. Hal ini adalah kunci keberhasilan kita melakukan verifikasi 3 dimensi di lapangan gitu. Walaupun kita sudah punya as-built drawingnya atau peta kerjanya, sketsa ruangan ini tetap diperlukan. Nah, kemudian verifikasi di lapangan untuk data yuridisnya, hal-hal tersebut yang harus kita lakukan verifikasi validasi kepada pihak terkait, entah itu kepada pihak pemegang haknya langsung atau kepada BPN atau kepada personal atau subjek yang berbatasan dengan ruang yang akan kita verifikasi atau validasi. Nah, ini menyangkut aspek yuridisnya. Kemudian saat kita melakukan verifikasi data fisik, kita bisa menggunakan TS maupun menggunakan distometer. Jadi setelah kita melakukan pengikatan atau pembuatan titik kontrol dasar pemetaan yang tadi yang sudah diikatkan pada TDT dan juga JKH JKV, kita membuat poligon. Sebaiknya poligon terbuka terikat sempurna, tetapi apabila tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan poligon tertutup ataupun kita juga bisa menggunakan jenis poligon yang lain supaya mencangkup semua area ruang yang akan kita petakan. Jadi sebagai contoh, kita akan melakukan pengukuran kadaster 3 dimensi di gedung teknik geodesi, maka kita harus membuat poligon yang mana poligon tersebut bisa dapat kita gunakan untuk melakukan pengukuran ruang di seluruh lantai mulai dari lantai 1, 2, dan 3. Nah, itu tantangannya, bagaimana cara mendesain poligon yang mampu mencangkup semua ruangan di dalam suatu gedung. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil ukuran poligon
di dalam seluruh ruangan, baik itu ukuran KKH-nya maupun ukuran KKV-nya, baik itu menggunakan metode Baudit atau menggunakan metode yang lain, kita dapat melakukan pengukuran situasi, detail situasi yang ada di seluruh gedung tersebut. Itu untuk verifikasi kita bisa menggunakan total station ataupun kita juga bisa menggunakan distometer. Nah, untuk pengukuran menggunakan total station ini prinsipnya adalah sama saat kita melakukan pengukuran detail situasi di dalam 2 dimensi maupun di dalam pengukuran topografi. Begitu juga untuk pengukuran distometernya juga sama metode atau prinsipnya. Nah, di dalam pengukuran ruang kita tidak perlu menggunakan tanda batas. Pengukuran dilakukan di setiap sudut-sudut ruangan, dinding ruangan tersebut. Nah, apabila ada halangan, pengukuran dapat kita lakukan dengan pemotongan ke belakang. Jadi kita bisa menggunakan metode apa saja. Kita tidak terbatas menggunakan satu metode. Dalam melakukan pengukuran kadaster 3 dimensi, sangat penting bisa kita lakukan pengukuran metode gabungan. Jadi menggunakan TS, menggunakan disto, pengukuran menggunakan ke belakang, kemudian ke muka, ataupun menggunakan pita ukur ataupun metode apa saja, baik triangulasi, trilaterasi ataupun triangulaterasi. Kemudian pengukuran dengan menggunakan alat tersebut yang perlu kita ukur adalah dimensi ruangannya, baik itu panjangnya, lebar, kemudian tinggi dan juga diagonal ruang. Diagonal ruang perlu dilakukan baik itu untuk pengukuran 2 dimensi maupun 3 dimensi, karena diagonal ruang ini dilakukan untuk melakukan kontrol kualitas pengukuran. Jadi penting untuk dilakukan pengukuran kontrol kualitas, yaitu diagonal ruang. Nah, kemudian untuk data fisik dan data yuridis berikutnya adalah bagaimana kita melakukannya gitu apabila sangat kesulitan untuk mendapatkan kontrol kualitas diagonal ruang. Nah, hal ini tuh tidak sangat fleksibel untuk mendapatkan ukurannya. Kita bisa diagonalnya itu bisa lantai, bisa vertikal, tinggi vertikal, bisa juga dari titik diagonal ruangnya, bisa diagonal sisinya, atau juga bisa dari diagonal sisi lantainya. Jadi kita yang penting ada kontrol data ukuran kontrol kualitas tersebut, tidak terbatas untuk satu diagonal saja. Nah, di dalam melakukan pengukuran validasi 3 dimensi, kita juga wajib untuk membuat gambar ukur seperti di dalam pengukuran pemetaan 2 dimensi gitu. Nah, untuk gambar ukur 3 dimensi ada perubahan sedikit, yaitu di saat kita menggambarkan, kita perlu menggambarkan batas peta bidang tanah, baik itu di tampak atasnya, tampak samping, kemudian tampak depan, dan juga tampak isometriknya. Nah, seperti itu. Itu ada beberapa hal yang membedakan gambar ukur di 2 dimensi maupun di 3 dimensi. Kemudian kita harus juga meminta persetujuan pihak yang berbatasan. Nah, hasil dari verifikasi data fisik di lapangan kemudian kita overlaykan dengan model 3 dimensi yang sudah disediakan oleh pemohon. Di awal tadi saya sebutkan bahwa pemohon wajib memberikan model 3 dimensinya kepada petugas ukur. Nah, itu tujuannya adalah untuk dilakukan overlay hasil verifikasi petugas ukur di lapangan. Apakah bedanya berbeda signifikan atau tidak? Itu yang perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian apabila data fisik dan data yuridis sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah melakukan pengintegrasian data fisik dan data yuridis. Nanti ke depan proses pengintegrasian ini dapat dilakukan melalui sistem informasi kadaster 3 dimensi. Secara umum, sistem informasi kadaster 3 dimensi ini yang nanti akan diajukan yaitu paling tidak memuat informasi mengenai 3R, kemudian informasi pemohon, baik itu perorangan ataupun organisasi berbadan hukum, kemudian ada unit spasial, hasil survei atau validasi lapangan, dan representasi spasial.
Jadi setidaknya informasi kadaster 3 dimensi nanti memuat 5 hal berikut. Kemudian pada prinsipnya integrasi data 2 dimensi dan 3 dimensi ini adalah menampalkan atau mengoverlaykan model 3 dimensi, baik itu hasil verifikasi lapangan maupun model yang sudah diajukan oleh pemohon ke atas bidang tanah 2 dimensi yang sudah dimiliki oleh Kementerian ATR BPN yang tersimpan dalam basis data GeoKKP. Dan nanti di dalam memberikan menyajikan ini perlu dilengkapi nomor identitas untuk ruang dan gedung, di mana nomor identitas ini nanti juga memiliki hubungan dengan nomor identitas untuk bidang tanah. Nah, ini contoh tampilan sistem kadaster 3 dimensi hasil penelitian Aditya DKK 2020, yang mana kita menyajikan sistem informasi, ada objek bidang, gedung, ruang, dan lain-lain. Kemudian ada informasi mengenai yuridisnya, kemudian ada tampilan visualisasinya yang dapat kita lihat secara langsung. Ini ada beberapa contoh studi kasus 6 bangunan yang mana memiliki kerumitan di ciri khas sebagai masing-masingnya gitu. Ada yang di atas air, kemudian ada yang di atas jalan, kemudian ada yang apartemen, ada yang mall, ada yang gedung, kemudian ada juga yang Plaza Simpang 5 yang sangat macet gitu. Nah, ini ada contoh yang lebih besar. Jadi di dalam sistem informasi 3 dimensi kita bisa melihat penyajian 3 dimensinya, kemudian kita juga bisa melihat informasi yuridis mengenai gedung tersebut. Tuh. Nah, ini informasi ruangnya itu bisa alamat, kemudian luasannya, ruangannya, penggunaannya, terus nomornya. Nah, informasi yang disajikan untuk yang ditampilkan untuk publik mungkin akan berbeda dengan informasi yang disajikan untuk pegawai BPN, karena ini ada unsur kerahasiaan data yang mungkin tidak bisa di-share seperti itu. Nah, ini adalah nanti setelah dari hasil verifikasi dan pengukuran tadi, bisa juga kita bawa ke Cesium, yang mana sudah BPN sendiri sudah punya bumi ATR BPN yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi tinggal di upgrade saja ke 3 dimensinya. Nah, 3 dimensi sendiri yang ditampilkan ada model 3 dimensinya dan informasi ruangannya, bisa ruang legal, kemudian persilnya, model 3D-nya, dan lain-lain. Ini ada tipe H-nya, kemudian penggunaannya. Penggunaan ini nanti juga menyangkut dengan digital twin, kemudian ada wilayah, kantor, luas, NIP, dan yang lain-lain. Ini nanti juga bisa bertambah ya, karena ini masih pilot project dan masih progress. Nah, ini untuk lebih tampilan yang lebih detail mengenai model 3 dimensinya. Jadi ada mengukur tangga, kemudian rel, tiap ruangannya, dan yang lain-lain. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai pengukuran dan pemetaan kadaster 3 dimensi. Ini adalah masih pilot project yang dilaksanakan pada tahun 2020. Jadi ini belum standar baku yang digunakan di Indonesia, karena masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sistem kadaster 3 dimensi. Tapi dari situ kita memiliki banyak peluang untuk memberikan ide-ide yang segar, ide-ide yang bagus untuk kemajuan pelaksanaan kadaster di Indonesia. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.